Topik ini kami Topik ini kami tujukan khusus untuk Anda teman Jakarta yang mungkin saat ini fresh graduate ya, kemudian berpikir aduh kayaknya bekerja di sebuah perusahaan lebih tepat seperti saran kedua orang tua Anda. Belum tentu ya. Atau mungkin teman Jakarta yang memang saat ini sudah bosan bekerja di sebuah perusahaan dan merasa waktu tidak terlalu banyak karena Anda memang semata-mata menukarkan ekspertis waktu Anda kepada perusahaan dan tiap bulan mendapatkan uang dan uang itu cuma numpang lewat aja. Sehingga Anda berpikir kayaknya harus ada yang dirubah deh. Mungkin menjadi seorang freelancer. Ya, tadi Mas Hari J. Husni adalah seorang tamu kita pagi hari ini dan juga tentunya pakar kita yaitu Rene Suardono sebagai seorang career coach bisa membantu membukakan cakrawala teman Jakarta. Ayo sekarang mana kepalanya? Mau dibuka dulu ya. Sebelumnya maaf mau dibacakan dulu teman-teman dari Facebook. Ya. Togap Mars, profesi impian gue be the great presenter like Erwin. Wih. Kalau enggak penyiar radio itu ya. Yang belakangnya X. Dari Erwin ke situ. Ada ya radio X. Belakangnya. X3. X3. Jadi nggak pakai suara, cuma gitu lah. Terserah tuh. FM, AM gue cari. AM neganya AM. Gitu kan. Nah, tapi kalimat berikutnya adalah pekerjaannya enak, cuma cuap-cuap aja. Enak. Udah gitu eksis dan disukain banyak orang. Jadi sejauh ini usaha gue adalah baru banyakin ngoceh. Ya. Abis itu kembangin network gue. Nah, Oke. Togap, saran dari kami berdua. Pertama, makanlah pepaya lebih banyak. Iya. Bijinya tetap dibuang. Betul. Ya, kalau bijinya dibuang walaupun mungkin bisa mandul ya. Betul. Tapi nggak apa-apa. Yang kedua adalah mungkin perlu dikerik dengan cincin berlian. Pinjam punya orang tua. Itu deh. Yang terakhir cari biji kecambah, bikin jadi masker. Pasti langsung jadi penyiar hits. Tapi tadi dia bilang apa? Biar terkenal belum tentu terkenal. Biar juga bisa apa namanya tadi? Bisa eksis belum tentu juga eksis. Ya karena semuanya nilainya relatif. Tidakkah kamu tahu toh Kak, kalau kita ini sudah siaran dari tahun 1928, terkenalnya baru 2009. Gila nggak? Selama itu. Rambut lo rontok. Dari tahun 28 Bu. Nggak secepat itu, tidak cepat. Oke, basically kita kembali lagi dengan Mas Hari, ya. Apakah pada saat mengambil keputusan itu merupakan satu keadaan di mana yang benar-benar berpikir keras atau emang split second, udahlah saya menjadi seorang pekerja karena saja. Perusahaan problem dan harus selesai? Saya pikir semuanya kita harus punya pertimbangan ya. Iya. Harus pertimbangan plus minusnya apa gitu. Dan satu lagi mungkin harus dapat support terutama dari keluarga, dari keluarga. Ya. Karena istri saya kebetulan supportnya cukup tinggi ya, tinggi banget. Karena segala macam hal itu pasti akan berubah gitu loh dari yang biasanya kita dapat rutin itu pasti manajemennya akan berubah gitu. Tapi di samping itu juga ya harus bisa estimasi diri, terus kira-kira cukup mampu nggak gitu untuk sendiri gitu, untuk jalan sendiri. Susah pasti awalnya. Gitu. Rene, apa yang diperlukan untuk membuat orang memutuskan freelancer aja deh daripada jadi profesional di sebuah perusahaan? Coba aja. Nomor satu, dia harus benar-benar menyukai bidang yang akan digeluti. Bukan kata semua orang itu cool. Bukan hanya karena apa yang kita ingin orang lihat. Karena itu udah nggak berasal dari diri sendiri. Jadi lebih ke lo tanya dulu, adakan dialog dengan diri sendiri, monolog lah dengan diri sendiri. Kalau jawaban yang keluar adalah itu, ya udah, live the consequences. Oke. Pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Tifa Jakarta Barat. Siapa? Tifa. Hai. Silakan Tifa. Gini, aku sekarang kerja di sebuah perusahaan di bagian komunikasi. Tapi tertarik untuk freelance di bagian grafis karena selama ini hobi gue grafis. Cuma kadang kepikir sama tingkat security-nya itu gitu. Karena kan kalau jadi freelance, benar-benar full freelance, ya nggak ada jaminan kayak pensiun atau kesehatan. Health insurance. Itu yang jadi concernku gitu. Kira-kira menyiasatinya gimana kalau seandainya emang memutuskan untuk full freelance? Oke, Rene ada pertanyaan dulu sebelum dijawab mungkin. Kenapa suka graphic design?
Apa yang udah dilakukan kalau boleh tahu, Tifa? Sejak sekolah sih emang seneng gitu. Emang selama ini kebetulan ayah saya juga ada usaha dan dia suka minta saya untuk bantuin gitu. Baik. Nah tapi cuma sebatas itu. Sebenarnya pengennya ke situ, hobinya ke situ gitu. Iya. Ya. Terima kasih ya Tifa. Bekerja sebagai seorang di bidang communication kurang lebih paralel ya dengan graphic designer. Ya Mas ya. Mas Ari bisa jelasin? Kalau dia masih bingung apakah harus beda seperti saya bilang mungkin harus dipertimbangkan dulu plus dan minusnya. Jadi jadi graphic designer freelancer juga nggak semuanya plus gitu loh. Yang tapi juga enak nggak minus. Menjadi freelancer sebagai seorang graphic designer. Kalau enaknya waktu kerjanya mungkin bisa lebih fleksibel. Kita yang ngatur. Iya. Oke. Waktu kerja bisa fleksibel. Terus berikutnya, income-nya mungkin bisa lebih gede daripada jadi employee. Ya. Tergantung usahanya, Mas. Tergantung. Ya. Terus punya waktu lebih banyak untuk keluarga. Gitu. Oke. Itu upside-nya, downside-nya, downside-nya itu memang kadang-kadang lonely. Artinya karena kita kerja sendiri kita nggak dapat working environment ya. Iya. Kita nggak bisa interaksi dengan rekan kerja itu. Nggak ada cubicle dengan orang lain lah gitu nggak kan. bisa saling ganggu gitu. Terus ya misalnya kliennya telat bayar atau segala macam seperti itu gitu. Dan satu hal yang pasti kita harus mungkin bisa dibilang lebih intens mikirin kerjaan dibanding orang di kantoran. Karena kalau di kantoran misalnya kita pulang jam 6 terkadang ya udah gitu, itu free time gitu loh. Tapi kalau jadi freelancing itu mungkin nggak terlalu bisa seperti itu. Ya, baiklah. Kita masih akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tifa karena basically tadi yang dia tanyakan, dan ini juga pasti ada satu pertanyaan besar buat teman-teman yang mau memutuskan untuk freelance. Bagaimana dengan income yang hari ini mungkin ada, besok belum tentu. Income kan tergantung proyek biasanya. Nah, bagaimana menyiasatinya, kembali lagi hanya di Pagi Jakarta.